Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa lagi untuk semuanya. Dan di sini kita akan menyampaikan yaitu cara-cara pemeliharaan hewan atau jenis burung yang dimana kita tentunya berharap supaya adanya tumbuh yang keterkaitan dengan kata jinak. Jadi maksudnya kita memelihara jenis binatang ataupun jenis hewan lainnya termasuk burung itu bagaimanakah supaya jinak kepada kita, jinak. Dan nanti jika kita memelihara dan kemudian kita jalankan cara ini, yaitu akan membuat apa yang kita pelihara tersebut yaitu akan selalu ingat kepada kita. Di sini yang dapat kami sampaikan yang pernah sudah kita jalankan yaitu termasuk sudah pernah kepada ular, sudah pernah kepada beruang, termasuk burung itu sudah sering terjadi sama kita. Dan termasuk di situ yang terjalin yaitu adanya tingkah hewan-hewan tersebut yang kita pelihara yaitu selalu ada bersama kita walaupun dipelihara secara bebas. Serta adapun juga lain-lainnya yang dapat kita sampaikan di sini bahwa di mana supaya agar bisa jinak yaitu hewan-hewan lain pun yaitu bisa. Tetapi minta maaf yang kami sempat jalankan yaitu baru semata lewat ular, lewat beruang dan lewat jenis bangsa burung. Karena kita beraktivitas biasa saja, bukan semata-mata ke hal hubungan aktivitas seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Tidak. Cuma hal ini mungkin penting buat kami sampaikan dan siapa tahu bisa bermanfaat kepada kita semua bahwa di mana semua binatang apapun itu yaitu bisa akan tercipta jaringan komunikasi atau jaringan ingatan bersama kita sebagai pemilik binatang apapun itu. Tetapi yang jelas kita pernah alami yaitu seperti yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu ular, jenis bangsa burung, dan termasuk beruang kita sudah pernah alami memeliharanya dan kita pakai cara tersebut yaitu memang mereka selalu bersama kita. Dan baik apa atau seperti apakah caranya yang dapat kami sampaikan di sini yaitu di mana bahwa kita semuanya manusia yaitu mengenal yang namanya langit-langit. Langit-langit itu adanya di mana? Bukan langit yang di atas ya, bukan. Tetapi langit-langit yang berada di seputaran jati diri kita yaitu di dalam mulut kita. Mulut tenggorokan bagian atas yang di mana kita terkadang menyaksikan ada orang-orang termasuk orang-orang tertentu, orang tua atau siapakah itu yang terkadang menangani korban orang-orang yang namanya hubungan sakit yaitu saat-saat dahulu sering terjadi yang kaitan dengan aktivitas orang jika menangani orang-orang yang kurang sehat yaitu dengan memasukkan jari ke dalam mulut dan kemudian menggesekkan ke bagian wilayah-wilayah di mana putaran badan orang tersebut yaitu mengalami sakit. Dan kenyataannya ya memang tumbuh akan kesehatan. Sebaliknya, di sini cara ini yaitu kami cuma dapat tunjukkan kepada cara termasuk bisa dipakai kepada burung, kepada ular, kepada binatang yang lain pun dengan penuh perhatian termasuk keaktifan kita di dalam memperhatikannya. Di samping kita jika memakai ini maka itulah hewan apapun yang kita pelihara tersebut itu dia akan tunduk tahu kepada kita, ingat kepada kita, bahkan bisa akan tercipta dia sakit. Sakit apabila terpisah dengan kita sebagai pemiliknya. Adapun cara yang dapat kami informasikan yaitu sebelum kita menyiapkannya, terutama kita harus memelihara, harus ada punya peliharaan bisa apakah itu binatang, apakah hewan, apakah itu termasuk yang kita sudah sebutkan tadi
Yaitu jika kita sudah memiliki hewan atau jenis burung yang kita pelihara di seputaran kita, maka jika pagi kita cukup menyiapkan air 1 gelas. Lanjut, di saat pagi, di saat kita bangun pagi, saat tidur malam ya, kemudian kita terbangun di saat pagi, yaitu kita usahakan mencuci mulut, yaitu jangan dulu pakai yang lain. Tetapi pakailah air untuk mencuci mulut kita, air yang sudah kita siapkan tadi, yaitu segelas. Lanjut, jika setelah kita bangun pagi tadi, maka di situ air tersebut yaitu kita pakai untuk membasuh mulut atau biasa disebut dengan berkumur mulut. Kemudian, adapun hewan atau jenis burung ataupun apa yang namanya kita pelihara, yaitu di tempat dia minum, air yang dimana kita sudah pakai berkumur tadi, yaitu kita taruh di tempat dia sering dimana minum atau dia sering dimana mandi. Lanjut, setelah kita selesai melaksanakan apa yang kita sudah sebutkan tadi, kemudian besok paginya lagi kita ulang berturut-turut sampai beberapa kali. Jika hal tersebut kita sudah jalankan, maka apa yang kita pelihara tersebut, jenis binatang apapun atau jenis bangsa burung apapun itu nanti akan tercipta kepada dia, itu akan makin tahu kepada kita, makin teringat kepada kita, makin jinak kepada kita. Intinya dilepas bebas pun mereka tetap ada bersama kita. Itu yang dapat kita sampaikan dan memang kita sudah pernah menjalaninya, namun semata-mata biasa saja karena bukan aktivitas yang memang kami buatkan pokok buat hidup kita, tidak. Jadi kepada semua rekan-rekan, teman-teman, mungkin ada yang mau menjalankannya, maka silakan coba apa yang kami sudah tunjukkan tadi. Kita cuma berharap yaitu insya Allah apa yang kita tuju itu dapat memberikan manfaat terhadap kita. Dengan hal lain yang kita perlu perhatikan yaitu penyikapan kita terhadap apa yang ada di seputaran kita, termasuk yang kita pelihara binatang dan burung, yaitu ingat harus selalu bijaksana kepada mereka. Itu yang dapat kita sampaikan dan demikian hal-hal yang sudah kita utarakan tadi. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan semoga kita masih selalu di dalam lingkungan hidup yang suka mencintai yang namanya hewan atau jenis burung apapun itu. Termasuk kita sudah menjalankan cara seperti tadi supaya dia makin dekat, makin teringat kepada kita, yaitu dengan tujuan demi karena kita sayang kepada mereka. Ingat, langit-langit yaitu berada di dalam hubungan kerongkongan atas kita yang mengandung unsur daripada liur di bawah, dasar daripada otaknya kita. Ada efek dengan hubungan yang namanya kekuatan, kealamian, dan keterangan hal dunia. Itu yang dapat kita sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih.